Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, kalimat ketika diri sudah tidak menuntut untuk dipahami dunia terdengar sederhana. Padahal isinya berat dan tidak ramah bagi ego. Keadaan ini menandai pergeseran orientasi batin dari haus pengakuan menuju hati yang tenang dalam kesaksian Allah. Selama seseorang masih menuntut dunia memahami dirinya, ia masih menggantungkan makna pada makhluk yang memiliki penilaian rapuh dan berubah-ubah. Ia masih berdiri di hadapan cermin sosial, sibuk merapikan citra, berharap disetujui. Namun ketika tuntutan itu runtuh karena kesadaran, ia mulai melihat bahwa dunia memang tidak diciptakan untuk mengerti, melainkan untuk menguji. Ia menyadari bahwa kebenaran batin tidak memerlukan tepuk tangan, dan keikhlasan justru tumbuh subur di tempat yang sepi dari pengakuan. Ia memahami bahwa di hadapan Tuhan, manusia tidak diukur dari seberapa dipahami ia oleh manusia lain, melainkan seberapa jujur ia berdiri dalam kebenaran batinnya. Orang yang masih menuntut untuk dipahami, sejatinya masih menggugat takdir. Sedangkan orang yang telah melepas tuntutan itu, menerima bahwa ketidakpahaman manusia adalah bagian dari sunatullah, akan menyadari bahwa dunia memang tidak diciptakan untuk memahami siapapun secara utuh, karena dunia sendiri adalah tabir, bukan cermin kebenaran. Maka ia tidak lagi gelisah ketika disalahpahami, tidak resah ketika dilupakan, dan tidak pahit ketika niat baiknya tidak terbaca. Ia tahu bahwa makna sejati tidak lahir dari resonansi sosial, tetapi dari keselarasan dengan kehendak ilahi. Lebih jauh, keadaan ini adalah buah dari tauhid yang matang. Ketika seseorang benar-benar mengesahkan Allah, ia tidak lagi membagi harapan dan ketergantungannya kepada dunia. Ia tidak menuntut manusia memahami luka batinnya, karena ia telah menyerahkannya kepada Allah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Ia tidak menuntut dunia memahami langkahnya, karena ia telah ridho berjalan dalam cahaya hidayah, meski jalannya sunyi. Disinilah kebebasan batin tercapai. Kebebasan dari penjara ekspektasi, dari kebutuhan akan validasi, dan dari kelelahan menjelaskan diri kepada dunia yang tak pernah benar-benar mendengar. Ini bukan bentuk pelarian, melainkan puncak kehadiran. Manusia tidak menghilang, justru menjadi utuh. Ia hadir tanpa topeng, beramal tanpa pamrih, dan diam tanpa kegelisahan. Ia memahami bahwa diamnya pun adalah ibadah, dan kesunyiannya adalah ruang dialog dengan Tuhan. Ketika dunia tak memahami dirinya, ia tidak merasa kehilangan apapun, sebab ia telah menemukan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Dan pada titik itu, ketidakpahaman dunia bukan lagi luka, melainkan rahmat, karena ia menjaga keikhlasan, memurnikan niat, dan membebaskan hati untuk hanya berharap kepada Allah yang Maha memahami segalanya.